Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil atau rencana dari studycase yang akan kami buat. Di sini kami akan membuat analisis pengaruh supply and demand pada lantak terhadap harga lantak. Di sini kami ada Devan Jualvangga, Muhammad Lukman, saya Muhammad Supian, serta Tiara Putri. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Mengapa penting mempelajari supply dan demand untuk harga lantak? Di sini ada 3 poin utama yang kami ambil. Pertama, fluktuasi harga lantak. Harga lantak itu kan bervariasi, jadi tidak menentu, dipengaruhi oleh ketersediaan barang, supply atau permintaan. Poin kedua, dampak ketidakseimbangan merupakan dampak yang mengakibatkan efisiensi pasar dan kerugian bagi produsen atau konsumen. Poin ketiga, analisis bisnis. Jadi penting untuk menganalisis bagaimana faktor supply dan demand mempengaruhi harga agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan atau strategi bisnis. Oke, mungkin itu saja latar belakangnya. Sekarang akan dilanjutkan kepada tujuan dan manfaat. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada tujuannya. Yang pertama itu menganalisis hubungan supply dan demand atau permintaan terhadap harga lantak. Lalu ada mengidentifikasi faktor perubahan harga di pasar. Lalu ada membuat prediksi harga berdasarkan tren supply dan permintaan. Selanjutnya ada manfaatnya. Manfaat dari proyek yang kita buat yaitu membantu produsen menentukan strategi produksi, juga memberikan wawasan kepada konsumen dan penjual tentang fluktuasi harga. Mungkin akan dilanjutkan ke metodologinya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan dan kepada tim-tim. Di sini aku mau melanjutkan tentang penjelasan metodologi. Di sini tuh metodologi itu yang pertama ada data historis supply. Tapi sebelum memulai, aku mau dijelasin tentang data histori itu tuh apa. Di sini tuh data historis juga digunakan untuk bisa memahami sebuah pola, tren, dan hubungan berbagai faktor. Lalu di sini tuh data historis supply yang pertama memproduksi lantak per periode, di mana dari jumlah permintaan atas data mengenai jumlah periodenya, semisal beberapa banyak unit lantak yang diproduksi setiap bulan selama 1 tahun terakhir. Lalu yang kedua adalah data historis demand atau penjualan lantak per periode, di mana data ini juga mengenai jumlah sebuah permintaan atau penjualan, seperti lantak yang terjual setiap bulan selama 1 tahun terakhir. Lalu yang ketiga, data historis harga lantak. Dari data tersebut juga di sini adalah data mengenai harga sebuah lantak dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, di sini juga ada sebuah metode dan tools. Ada 3 metode yang kita ambil, yaitu linear regression, lalu simulasi pasar, dan analisis trend. Di mana metode ini, yang pertama linear regression, yaitu metode statistik yang digunakan untuk sebuah model menghubungkan linear antara variabel dependen, semisalnya harga suatu barang lantak tersebut. Lalu yang kedua itu simulasi pasar, di mana simulasi pasar ini juga menggunakan metode simulasi sebuah perilaku pasar berdasarkan model matematis,
Misalnya, perubahan suatu harga. Lalu yang ketiga adalah analisis tren. Analisis tren di sini metode juga bisa mengidentifikasi sebuah pola atau tren dalam data historis, berguna untuk variabel berubah dari sebuah waktu ke waktu. Dan di sini ada 3 tools yang kita ambil juga. Yang pertama spreadsheet, yang ketiga Python, yang kedua Python, yang ketiga NetLogo. Tools yang pertama yaitu spreadsheet, adalah suatu program komputer seperti Microsoft Excel. Yang kedua Python. Python juga adalah sebuah bahasa program yang sangat populer untuk dianalisis data dan ilmu data tersebut. Jadi dari Python juga menggunakan library yang misalkan sebuah pandas, ada NumPy, skills atau Rin untuk menganalisis data yang kompleks. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah NetLogo. Di sini juga NetLogo sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat model simulasi dinamika sistem yang kompleks. Baik, terima kasih. Oke, berikutnya hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, ketika supply meningkat sementara demand-nya tetap, maka harga lantak akan menurun. Ketika harga lantak menurun, harga keripik pisang menurun, maka ya orang-orang akan membeli keripik pisang. Oleh karena itu demand-nya atau permintaannya akan meningkat. Jika demand-nya meningkat sementara supply-nya tetap, harga lantak akan kembali naik karena kelangkaan lantak. Jika harganya naik, supply-nya atau stoknya menurun, maka demand pun akan menurun. Hal ini menjadi casual loop diagram yang akan terus berputar. Ketika stoknya banyak, demand-nya banyak, maka harga naik, harga akan turun, dan demand-nya menjadi banyak. Ketika stoknya sedikit, demand-nya banyak, harga akan naik, dan demand pun akan menjadi semakin sedikit. Nah, dari casual loop diagram tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa harga lantak akan stabil jika supply dan demand-nya seimbang. Kemudian, untuk asumsi, di sini ada beberapa asumsi yang dapat kita masukkan ke dalam penelitian ini atau model ini. Yang pertama itu pasar bersifat kompetitif dan tidak ada monopoli. Kemudian faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau bencana alam yang dapat mempengaruhi supply dan demand. Banyak juga asumsi-asumsi yang kita dapat masukkan seperti asumsi umum, misalkan seperti ceteris paribus yang tadi, seperti faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi supply dan demand seperti kebijakan pemerintah, cuaca, dan teknologi produksi yang semakin meningkat. Kemudian dasar yang kompetitif. Lalu ada juga asumsi tentang supply. Asumsi ini berhubungan dengan produksi, apakah produksi itu tetap atau naik turun. Asumsi tentang demand atau tentang customer ini juga dapat mempengaruhi harga seperti customer behavior atau kebiasaan customer yang dapat mempengaruhi jumlah demand, jumlah permintaan. Lalu asumsi tentang harga, mungkin jika ada pajak akan mempengaruhi tentang harga juga ada. Asumsi-asumsi ini kita dapat jadikan sebagai variabel untuk kita masukkan ke dalam model simulasi. Apakah asumsi-asumsi tadi akan mempengaruhi harga atau tidak? Terima kasih, saya kembalikan kepada Supiat. Oke, mungkin itu saja rencana awal kami dalam pembentukan model analisis pengaruh supply dan demand terhadap harga lantak. Semoga simulasi ini bisa kami implementasikan secara nyata dan dapat digunakan oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5 mengenai tugas akhir model data dan simulasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.